Selamat datang wahai anak Bude Yanti, sekarang kita akan mencoba membahas spoiler Donghua Perfect World episode yang ke-202. Sebelumnya di tengah badai petir yang mengamuk terdapat kolam abadi berdiri tenang menyimpan cairan kesengsaraan petir, lalu harta langka yang bercahaya 5 warna dan memancarkan aroma menggoda. Kemudian tanpa ragu si Hao meneguk cairan teh seketika menyembuhkan luka-lukanya dan mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncak. Energi petir meresap ke dalam dirinya memperkuat tubuh dan jiwanya. Semua yang menyaksikan hanya bisa terpana menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya seorang legenda. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kolam abadi mulai memudar saat ancaman baru muncul. Seseorang mencoba mencuri cairan suci itu. Dari balik awan gelap sebuah mangkuk harta karun raksasa bersinar berusaha menyerap esensi kola ini. Si Hao segera menyadari bahaya ini terlebih ketika suara dari kegelapan menuntutnya menyerahkan cairan tersebut. Musuh lamanya, ras pohon iblis darah perak telah datang untuk merebut haknya. Namun si Hao tidak gentar, dirinya mengangkat kepalanya membawa serta lautan petir yang menggelegar. Saat ini tanpa ragu si Hao menyerang langsung ke tanah musuh membawa petir dari surga ke-10 bersamanya. Gunung-gunung bergetar, sungai-sungai bergolak sementara para tetua ras pohon iblis darah perak dilanda kepanikan. Namun si Hao tidak peduli saat leluhur mereka berteriak marah. Dirinya hanya menjawab dingin, "Kenapa aku tidak berani?" Dengan langkah mantap dirinya maju membuktikan dirinya sebagai penguasa sejati, dan di Immortal Unseen sebuah legenda baru pun lahir. Dan di episode selanjutnya menyadari bahwa untuk mengatasi ancaman dari leluhur pohon iblis darah perak dirinya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Meskipun sekte-sekte besar sudah turun tangan, pertarungan Yamge akan terjadi bukanlah pertempuran biasa karena kutukan dari Immortal kuno membawa bahaya besar. Para master sekte termasuk dari ras pohon iblis darah perak saling berhadapan di medan pertempuran menyaksikan apakah si Hao mampu mengatasi kesengsaraan surgawi yang mengancamnya. Leluhur kuno ras pohon iblis darah perak mencoba menenangkan keadaan, namun dendam yang mendalam tidak bisa diabaikan. Konflik pun tidak terhindarkan. Si Hao dengan tekad kuat berjanji untuk membalas jasa sekutu-sekutunya dan menghadapi kesengsaraan petir yang lebih besar di masa depan. Pertarungan pun pecah dengan langit terbelah oleh kekuatan para master sekte dan petir yang menyambar tanpa henti. Si Hao meski diserang oleh kekuatan luar biasa tetap berdiri tegak, mengunci 2 dewa surgawi yang melarikan diri. Dalam pertempuran yang hebat ini dewa-dewa surgawi dari ras pohon iblis darah perak dihancurkan oleh kekuatan petir yang tidak terbendung. Namun si Hao tidak membantai tanpa pandang bulu. Dirinya tidak membiarkan musuh-musuh terkuatnya tetap hidup. Setelah mengalahkan mereka dirinya menghancurkan wilayah ras pohon iblis darah perak mengubahnya menjadi lautan kehancuran. Para pengamat hanya bisa tertegun melihat tanah suci yang tidak terkalahkan kini lenyap begitu saja. Setelah pertempuran berakhir si Hao fokus mengumpulkan cairan kesengsaraan petir untuk menetralkan kutukan yang membelenggu para master sekte. Mereka yang telah dibantu merasakan kekuatan yang pulih, sementara beberapa klan besar yang bersahabat dengannya mulai menerima manfaat dari tindakannya. Si Hao kini menjadi pusat kekuatan yang luar biasa dengan para dewa surgawi di sekelilingnya. Meskipun beberapa pihak mulai merencanakan langkah mereka, si Hao tetap teguh dalam misinya untuk melindungi mereka yang setia kepada-padanya. Petir yang mengamuk di Immortal Unseen menyebabkan kekacauan di kalangan penduduknya, membuat banyak klan berbondong-bondong mencari peluang untuk menghindari kutukan dan meraih kebebasan. Di tengah keramaian ini si Hao menjadi pusat perhatian dengan banyak yang menginginkan cairan kesengsaraan petir darinya. Meskipun beberapa klan berniat baik, banyak juga yang hanya tertarik untuk memanfaatkan kekuatannya. Mengetahui bahwa hubungan si Hao dengan sekte-sekte luar penuh dengan konflik yang bisa berujung pada kematian, si Hao menyadari hal ini mengeluarkan tawaran besar. Siapapun yang berhasil membunuh Ma Yue dan Mo Luo akan mendapatkan siksa cairan kesengsaraan petir. Meskipun banyak yang ragu, beberapa di antaranya melanjutkan pengejaran.
berharap dapat meraih hadiah besar. Di sisi lain, klan Centaur dan klan Fen kuno merasakan dilema karena Mayue dan Moluo adalah dewa surgawi mereka, namun mereka juga tahu bahwa keserakahan mereka sebelumnya mungkin membawa akibat ketegangan semakin meningkat. Ketika Mayue dan Moluo berusaha membangunkan sekte-sekte besar untuk melawan Si Hao, menawarkan imbalan besar bagi yang dapat menangkapnya, namun banyak para dewa surgawi mulai menyadari kesalahan mereka dan tidak dapat menghindari pembalasan yang datang. Namun ancaman dari luar terus mengintai. Beberapa sekte besar mulai mendekati Si Hao untuk meminta bantuan, sementara kabar mengenai pohon dewa surgawi dan peluang besar lainnya membuatnya semakin tertarik. Semua orang percaya bahwa Ning Chuan dalam keadaan lemah setelah melakukan pengorbanan suci sehingga mereka menganggap dewa surgawi biasa tidak akan mengejarnya. Namun Si Hao tahu bahwa Ning Chuan sebenarnya menggunakan Sign Wood untuk memasuki alam pengorbanan suci dan menjadi seorang raja ilahi. Si Hao sangat khawatir karena ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkannya dan jika dilewatkan itu bisa menjadi bencana besar. Dengan cepat dirinya memerintahkan untuk mengejar Ning Chuan. Sekutu-sekutu Si Hao termasuk dua master sekte segera mengikuti dan menuju dunia kecil tempat Ning Chuan berada. Hari itu kekacauan melanda Immortal Anshan dengan dunia kecil terguncang oleh pertempuran besar antara dewa-dewa. Berita mengenai pengejaran Ning Chuan menyebar luas membuat banyak orang menunggu dengan harapan tinggi untuk menyaksikan pertarungan dua individu kuat ini. Namun banyak yang meragukan Ning Chuan karena kondisinya yang lemah meski dirinya berada di alam pengorbanan suci. Tiba-tiba kabar mengejutkan muncul bahwa Ning Chuan telah terkunci di alam roh hijau yang membuat semua pihak terkejut. Kelompok Si Hao yang ingin mengakhiri hidup Ning Chuan terhenti oleh gelombang energi besar. Ternyata ada seseorang yang bekerja sama dengan Ning Chuan dan berusaha membunuh Si Hao. Master sekte kuat yang tiba-tiba muncul di pihak lawan mempersiapkan serangan untuk membunuh Si Hao, mengubah situasi yang tadinya menguntungkan menjadi sangat berbahaya. Meski menghadapi ancaman besar, Si Hao tetap tenang dan melanjutkan perjuangannya. Sementara Ning Chuan mengandalkan perlindungan dari master sekte yang lebih kuat, Si Hao terus bergerak menuju tanah kuno yang diyakini menyimpan pohon dewa surgawi. Tanah kuno yang dilalui penuh bahaya mulai dari angin kencang pasir hingga ledakan api dan petir yang mengancam keselamatannya. Namun dengan tekad yang kuat dan pengalaman yang dimilikinya, Si Hao tetap melangkah maju. Akhirnya setelah melewati banyak rintangan, Si Hao menemukan pohon dewa surgawi yang legendaris. Pohon kuno itu berdiri tegak seperti naga dengan bunga dan buah-buahan yang bersinar seperti matahari. Pencarian panjang Si Hao membuahkan hasil dan dirinya merasakan kebanggaan atas pencapaian luar biasa yang telah dirinya raih. Buah dari pohon itu menjadi simbol dari kesuksesan besar dalam perjalanan hidupnya. Si Hao merasa takjub dan terhormat dapat berada di hadapannya, mengetahui bahwa pohon ini lebih kuat daripada apapun yang pernah dirinya temui sebelumnya. Pohon dewa surgawi itu berbicara kepada Si Hao mengungkapkan bahwa dirinya sangat beruntung bisa mencapai tempat tersebut. Pohon ini ternyata lebih dari sekedar ramuan obat biasa. Dirinya adalah makhluk yang sangat kuat dan mampu menghasilkan buah yang bisa menjadikan seseorang dewa surgawi. Meski pohon ini telah lama menderita terhalang oleh dunia dan batasan umur kekuatannya tetap luar biasa, Si Hao dengan bijaksana memahami keterbatasannya. Setelah berbincang panjang, pohon dewa surgawi memberikan Si Hao buah dewa surgawi sebagai hadiah. Si Hao sangat antusias karena mengetahui buah itu akan memberinya kekuatan luar biasa, yang penting untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat. Namun dirinya bertanya apakah bisa mendapatkan lebih dari satu buah karena terlihat ada lebih banyak buah yang belum matang di pohon itu. Pohon tersebut menjelaskan bahwa hanya ada satu buah yang matang yang bisa memberinya kekuatan untuk menghindari bencana besar, termasuk kesengsaraan petir yang dikhawatirkan Si Hao. Pohon itu terkejut mengetahui bahwa Si Hao telah melewati kesusahan surgawi lebih dari sekali.
Mengingat pencapaiannya, pohon tersebut setuju untuk memberinya buah itu. Dalam percakapan lebih lanjut, Si Hao menawarkan pohon itu kesempatan untuk keluar dari tempat suci dan membawanya ke dunia luar. Meskipun pohon merasa khawatir akan resiko yang dihadapi, Si Hao meyakinkannya bahwa dirinya bisa melindunginya dengan kekuatannya yang semakin kuat. Si Hao kemudian memutuskan untuk membawa pohon itu ke tempat yang lebih aman, dan dalam perjalanan dirinya menghadapi kesengsaraan petir yang hampir menghancurkannya. Namun dengan kekuatan dan keberaniannya dirinya berhasil melewati ujian tersebut dan akhirnya menemukan semua kekuatan di bumi. Tempat yang diyakini bisa memberinya perlindungan bagi pohon kuno itu. Si Hao terkejut saat melihat sosok yang tampak familiar di hadapannya. Meskipun begitu, dirinya menyadari bahwa itu bukanlah bentuk tubuh asli melainkan pantulan dari semua kehidupan bumi. Sebuah benda langka dan berharga yang penuh dengan misteri. Tempat tersebut dipenuhi tanaman kuno dan obat-obatan berusia ribuan tahun, menciptakan suasana suci yang memikat dengan cahaya yang mengalir di sekitar mereka. Si Hao melangkah hati-hati penuh kewaspadaan, menyadari betapa pentingnya keberadaannya di tempat tersebut. Semua kehidupan bumi terkenal dengan kemampuannya untuk menjaga segala sesuatu yang terkubur di dalamnya tetap hidup. Legenda kuno menyebutkan bahwa tanah ini bisa menghidupkan kembali makhluk yang sudah lama mati. Banyak raja abadi yang berharap bisa hidup kembali dengan menguburkan diri mereka di dalamnya. Mengingat hal ini, Si Hao merasa terkejut dan penasaran akan apa yang terkubur di bawah tanah. Itu ketika dirinya menggali sedikit, dirinya menemukan sebuah kaki terbuat dari batu giok yang sehalus salju yang terasa hangat dan elastis seolah-olah masih hidup. Namun terkejutnya Si Hao segera berubah menjadi waspada saat sebuah serangan mendekat. Ternyata ada informasi pelindung yang rusak di bawah tanah tersebut, dan setelah penyelidikan lebih lanjut dirinya menemukan bahwa formasi itu menyimpan potensi bahaya yang luar biasa meski telah hancur. Dengan hati-hati Si Hao melanjutkan penggaliannya, berharap menemukan jawaban lebih lanjut dari apa yang tersembunyi di bawah tanah tersebut. Si Hao akhirnya berhasil menggali tubuh seorang wanita muda yang sangat sempurna dengan kulit seputih salju dan penampilan yang begitu menawan. Meskipun tubuh wanita itu terlihat seperti tidur damai, ada perasaan akrab yang tidak bisa dijelaskan yang muncul dalam diri Si Hao. Ketika wanita itu membuka matanya, tubuhnya mulai memancarkan cahaya dan Si Hao terkejut karena merasa bahwa dirinya benar-benar akan hidup kembali. Namun wanita itu ternyata adalah seorang penyihir dari sekte pemutus langit yang sebelumnya hanya muncul dalam bentuk spiritual. Dirinya menjelaskan bahwa dirinya menguburkan dirinya dalam semua kehidupan bumi untuk menjaga tubuhnya tetap utuh. Meski penampilannya berbeda, namun kekuatan dan kecerdikannya tetap luar biasa. Saat ini bersama-sama mereka mulai menggali lebih jauh dan menemukan sosok yang lebih besar yang tampaknya merupakan pemilik asli tanah tersebut. Tentu saja akan membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang menghubungkan masa lalu dan masa depan mereka semuanya.